Pagi hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Ibadah kita dimulai pukul 10, namun sebelumnya kita akan memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Tanpa satu pujian yang mengatakan bersama malaikat di surga. Bermasuk
sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong kami. Kami mengucapkan selamat pagi pada saat ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kalau kami bisa hadir di dalam rumah Allah. Biarlah titik kami akan memuliakan dan membesarkan akan Allah, dan kerajaan Allah akan datang di tengah-tengah kami, ya Bapa. Allah yang Maha Kuasa, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, yaitu Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami, yang sudah memberikan persediaan keselamatan bagi kami. Bapa yang di dalam surga, marilah Engkau berkarya di tengah-tengah kami, ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang berkuasa. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, akan terus memuliakan Tuhan, kita mengingat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita bersyukur itu semua. Karena kita satu pujian mengatakan, bila melihat Tuhan beberapa hidup jemaat Allah. Ya Tuhanku,
dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita ada supaya bangsa kita dipulihkan. Kita ada supaya keluarga kita dipulihkan. Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi mesbah doa. Semua yang akan kita doakan. Kita pujikan-pujikan yang mengatakan, Kau telah memberi itu. Memilihku
ada di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami boleh melalui hari-hari kami Tuhan, itu bukan karena perbuatan kami, tapi karena kasih dan anugerah di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami senang sidang jemaat yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang menolong dan memberkati kami. Kami datang di tempat ini Tuhan menyembah dan memuji Engkau, dan sudah kami memujikan Engkau karena Engkau Allah yang kami patut sembah. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa karena khusus Tuhan untuk sidang jemaat yang ada di tempat ini. Apa yang berjalan, ini mereka sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Mereka yang sakit Tuhan, yang Engkau Allah yang sakit menyembuhkan mereka. Mereka yang ada di dalam pergumulan beban berat dalam Tuhan Allah. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk Bapak mereka yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Haleluya. Biarlah Tuhan tolong dia Engkau sembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Biarlah Engkau sembuhkan dan pulihkan segala penyakitnya. Yang baru ini boleh melayani dengan baik Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kami disembuhkan. Hal yang sama sedang terbaring baik di rumah maupun di dalam rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus Allah yang kudus. Biarlah jamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Penyakit apapun yang mereka alami, kami berdoa dalam nama Tuhan, biarlah kesembuhan terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk setiap jemaat juga yang ada di dalam pergumulan, baik di dalam masalah ekonomi, di dalam masalah keluarga, masalah pekerjaan dan apapun Tuhan. Biarlah Tuhan tolong mereka, beri jalan keluar dari setiap masalah mereka. Kau tolong teguhkan iman percaya mereka Tuhan. Biarlah lewat setiap masalah mereka yang mereka hadapi, mereka melihat bahwa tangan Tuhan yang ajaib selalu ada di dalam kehidupan mereka. Tangan Tuhan yang sangat menolong dan membebaskan mereka. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang sangat memberikan pertolongan bagi kami semua. Dan berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Kau terus memakai gereja ini Tuhan, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan Engkau terus memberkati. Dan khusus kami berdoa untuk hamba yang melayani di tempat ini. Berdoa secara khusus untuk hamba Bapak sidang di tempat ini. Biarlah Kau berkati hamba ini Tuhan, dan keluarga dan anak-anaknya dan cucunya. Biarlah berkati mereka. Biarlah Kau berkati dengan rahmat dan kuasa daripada Tuhan. Secara khusus Tuhan, biarlah hikmah memberikan kepada hamba ini untuk memimpin gereja ini kepada apa yang berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini adalah masa-masa yang sulit, tapi kami tahu Kau memampukan engkau untuk menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, para pelayan Injil, staf pastoral, bahkan ketua departemen yang ada di tempat ini, para diantar kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Para pekerja, biarlah Tuhan tolong mereka Bapak. Tuhan sudah memanggil mereka untuk melayani. Biarlah mereka melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dan biarlah semuanya ini ada untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, biarlah Kau berkati gereja di tempat ini. Biarlah setiap program yang ada, biarlah boleh berjalan seturut dengan pertolongan dan tuntunan daripada Tuhan. Semua berjalan dengan baik karena Allah yang campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapak, dan berdoa juga Tuhan. Saat ini bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia yang saat ini sedang digoncang oleh masalah, di mana ada virus corona yang sedang menyebar dan menakutkan. Tapi kami percaya biarlah tangan Tuhan yang ajaib yang memagari setiap anak-anak Tuhan. Secara khusus bangsa kami, biarlah Tuhan bebaskan bangsa kami Tuhan dari keterpurukan ini Tuhan. Kami percaya biarlah mujizat-Mu kuasa menyatakan membebaskan bangsa kami dari setiap masalah ini. Berdoa untuk Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil dan semua jajarannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini kepada apa yang berkenan kepada Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka Tuhan untuk memimpin sehingga sesuai menurut apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah Tuhan tolong Tuhan bangsa kami, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Pulihkan bangsa kami dan berkati bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk kota Cimahi dan sekitarnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah memimpin kota kami juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan tolong mereka sehingga kota Cimahi dan sekitarnya juga ada di dalam perlindungan Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan, biarlah lindungi kami dari perlindungan daripada Tuhan. Lepaskan kami dari segala virus ini. Kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kota kami, negara kami dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Lepas daripada virus ini. Kami percaya bahwa
membebaskan, yang boleh melepaskan setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau adalah jawaban dari setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Dialah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati daripada lawatan-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Dialah Engkau tolong dan berkati kami. Kami pulang dari tempat ini. Kami pulang dengan tidak sia-sia. Ada kekuatan, ada pemulihan, ada pertolongan yang datang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Silakan Bu. Kita akan diberkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Pendeta ini. Waktu dan tempatnya. Shalom. Tuhan baik. Kita percaya kalau sampai saat ini kita boleh ada, kita boleh tetap sehat. Ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Ada banyak gereja-gereja yang masih belum membuka sampai hari ini. Tapi kalau Tuhan izinkan kita masih bisa tetap beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepada Tuhan buat sampai siang ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan firman-Mu Bapa. Kau menguduskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Tuhan benih firman Tuhan ini boleh jatuh ke tanah hati yang baik. Boleh bertumbuh dengan kuat Tuhan Yesus, berakar dengan kuat Tuhan Yesus, dan berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami. Kami menolak semua kuasa kegelapan yang berusaha untuk mencuri benih firman Tuhan. Ditolak dikatakan di dalam nama Yesus Kristus. Dan biar hanya kuasa-Mu boleh bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seberikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apa yang berdamai Tuhan. Dan biarlah Engkau yang ada di tengah-tengah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Mari Bapak Saudara, bisa kasih tangan walaupun kita mungkin tidak, kita masih dalam menjaga jarak, ya, tidak boleh sentuhan secara fisik, gitu ya. Tapi kita bisa memberikan senyum kepada kanan kiri walaupun kita masker, wajah kita itu masih bisa mata kita. Amin. Kasih tangan begini. Kali kedua, haleluya. Enak rasanya ya kalau kita lihat semua wajah, walaupun wajahnya ditutupin, ya, tapi mata kita bisa terlihat. Aura dari kehangatan itu bisa terasa, ya. Baik, kita berdoa sama-sama firman Tuhan di dalam Roma 12. Kita tahu bahwa tema besar gereja kita dalam bulan ini masih tetap dalam muliakanlah Allah dengan tubuhmu, ya. Dan sudah berapa kali kita mendengarkan firman Tuhan bagaimana kita memuliakan Allah dalam tubuh kita dengan menjaga kekudusan, dengan menjaga perkataan kita dan seterusnya. Dan hari ini Roma 12 ayat 1 dan 2, ya. Saya mengambil judul Inside Out, ya. Tapi kita baca lebih dulu. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Yang tidak bawa boleh lihat di LCD yang sudah ditayangkan. 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi ukuran Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan bodimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, silakan dulu. Kita lihat dari sini bahwa kita tahu bahwa kehidupan kita, hidup kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Hidup kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita meninggal, ya, tubuh kita kembali kepada tanah, roh kita kembali kepada pemiliknya, Tuhan, ya. Karena roh lah yang memberi hidup, roh Tuhan. Dan kalau kita bisa hidup kan ada roh Allah di dalam kehidupan kita. Kemana jiwa? Jiwa itulah yang akan dihakimi, ya. Sebabnya kalau pujian mengatakan jiwaku ditebus olehnya, ya. Lalu juga di dalam Matius 10 ayat 28 mengatakan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang dapat membunuh baik tubuh maupun
tujuan. Roh itu milik Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Nah, bagaimana agar kehidupan kita itu boleh memuliakan Tuhan? Mengingat bahwa bagian dari hidup kita itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Berarti kita nggak bisa memisahkan satu dengan yang lainnya. Oh ya udahlah, yang penting jiwa saya memuliakan Tuhan, tubuh saya mah nggak memuliakan Tuhan, nggak apa-apa. Atau ya udahlah, yang penting tubuh saya memuliakan Tuhan, jiwa saya entah ada di mana, mungkin belum diperbaharui, apalagi rohnya bisa. Tidak, karena bagian dari kehidupan itu memiliki 3 unsur: tubuh, jiwa, dan roh. Dan biarlah tubuh itu memuliakan Allah, jiwa kita memuliakan Allah, dan roh kita juga memuliakan Dia. Nah, saya akan ambil judulnya adalah inside out, ya. Inside out ini artinya luar dalam. Kalau Bapak Ibu Saudara punya anak kecil dan suka nonton film kartun, saya juga suka film kartun, ya. Ini diambil dari film kartun. Ada seorang gadis kecil yang bagaimana dia bergumul dengan kehidupannya, bergumul dengan pikiran-pikirannya dan dengan perasaan-perasaannya, ya. Jadi kadang dia sedih, kadang dia senang, kadang dia takut, kadang dia berani, dan seterusnya. Ternyata itu dimotori oleh apa yang ada di dalam pikirannya, ya. Digambarkan dengan jelas, ada warna kuning, ya. Ada yang warna putih gembira, yang warna lebih semangat, yang warna ungu itu agak sedikit pendiam, ya, kemudian menyendiri, yang itu seterusnya, warna hitam serius. Jadi digambarkan di sana. Dan tubuh itu tergantung dari apa yang ada di dalam, digerakkan dengan dalam. Jadi kalau pas dia lagi senang, digerakkan oleh kesenangannya, maka dia akan lari, dia happy, gitu ya, dia ketawa-tawa, dia gembira dengan teman-temannya. Tiba-tiba satu masalah yang kekuatan yang emosi yang paling kuat adalah kesedihannya. Maka dia menarik diri, dia sedih, ya, dia takut, dia menjadi minder, dan seterusnya. Tubuh ini hanya bagian dari kayak robot, ada remote-nya gitu ya, digerakkan. Nah, kita datang ke sini karena ada jiwa yang mengatakan, ada hati kita, ayo datang ke gereja. Di pikiran kita ada datang ke gereja, maka tubuh kita langkahlah ke gereja, ya. Tubuh saudara ada di sini karena digerakkan oleh pikiran saudara. Pikiran atau jiwa kita mengatakan, ayo ke gereja. Sehingga jalan. Coba kalau misalnya pikiran yang didengarnya adalah, ayo ke rumah makan, pasti nggak ada di gereja. Ayo ke kolam renang, mungkin sekarang ada di kolam renang, atau mungkin sekarang ada di tempat wisata yang lain, ya. Karena apa yang ada di jiwa kita, di pikiran kita, di hati kita, itu yang kemudian menggerakkan tubuh kita, ya. Nah, kita sudah banyak mendengar tentang mulai kalah dengan tubuh. Saya bagi yang pertama, yaitu ada 3 hal bagaimana kita memuliakan Allah, ya, dengan kehidupan kita. Yang pertama adalah ini sangat sederhana, dengan merawat tubuh kita agar tetap sehat, ya. Merawat tubuh kita agar tetap sehat. Di dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama, 2 Korintus 7. Mari kita buka sama-sama 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, pencemaran jasmani masuk di dalam tubuh kita secara fisik, ya. Kita tahu apa itu tubuh kita secara fisik. Fisik yaitu bagian dari kehidupan kita. Nih, ada leher, ada mata, ada tangan, ya. Itulah fisik kita, ya. Dan yang itu yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Kita dengar kemarin sama Tuhan bagaimana menggunakan mata kita ini supaya berkenan kepada Tuhan, bagaimana menggunakan mulut kita ini, tangan kita ini, kaki kita, dan seterusnya. Nah, di dalam ada istilah mengatakan mensano inco poresano, ya. Mensano inco poresano yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, atau seringkali kita mendengar jiwa yang kuat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Betul sekali, ya. Kenapa sih kita harus merawat tubuh kita? Bukankah yang penting kan hati, tak penting tubuh mana?
Ya, jiwa kita akan bertanggung jawab di hati Tuhan dan bertanggung jawab apa yang sedang kita lakukan dengan tubuh kita. Ya, apakah kita melakukan dia dengan baik, ya, dengan bertanggung jawab, atau sebaliknya tidak bertanggung jawab? Perlu merawat tubuh karena tubuh kita adalah media bagi karya Tuhan. Ya, Tuhan mau berkarya bagi tubuh Kristus dalam hati tubuh kita. Bayangkan bila seseorang dia sakit karena mungkin terlalu banyak narkoba atau minuman keras, apakah roh Allah akan berdiam di dalam tubuhnya seperti itu? Tentu tidak. Ya, malah jadi pada waktu dia menggunakan tubuh dengan sembarangan, yang penting mas saya enak, ya saya nikmat, sebodoh ini tubuh mau rusak dan sebagainya, maka keputusan itu adalah keputusan sangat tidak bijak. Kita biasa lihat bahwa Tuhan memberikan kita hikmahnya di dalam kita menjaga dan merawat tubuh, dengan catatan bahwa tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bukan untuk kesenangan kita, bukan, tapi untuk memuliakan Tuhan. Jadi ada orang-orang yang terlalu sembarangan. Wah, udahlah, toh apalagi sekarang udah stay home, lagi di rumah aja, nggak ada orang yang bilang ngapain cantik-cantik, ngapain rapi-rapi, ngapain bersih-bersih, nggak ada yang lihat, paling cuma suami doang. Udahlah, dikapain suami atau anak, gitu. Nggak ada orang lain. Selama ini kita rapi untuk orang lain atau untuk diri kita, untuk keluarga kita. Jadi pertanyaannya itu kan. Jadi ada orang yang bilang pola pikirnya adalah salah, diri ini buat orang lain, maka di rumah aja ya udah, nggak usah mandi, nggak apa-apa. Ya. Seminggu nggak mandi nggak apa-apa. Toh parfumnya masih banyak. Ya. Jadi tiap keluar mainannya parfum aja, serat ya kan. Kalau nggak mandi 11 jari kayak anak remaja bisa ngerti. Ya. Tinggal tempel di mata, udah segar. Kasih catokan, kasih semprotan, kelihatan bersih dan rapi. Tapi soal sehat nggak tahu, ya. Nah, pada waktu kita bertanggung jawab untuk stok tubuh kita, merawat tubuh kita, itu sebabnya di pelajaran anak saya yang SD pelajaran SD, bagaimana merawat tubuh, dan kemudian gurunya meminta untuk setiap kali pembiasaan baik atau perawatan tubuh suruh difoto, ya. Mom, Bu harus difoto, ya. Jadi saya harus fotoin waktu anak saya lagi bikin buku, ya. Atau misalnya dia lagi foto rambut, atau dia sedang menggosok gigi, ya. Tentunya kalau mandi nggak usah difotoin, jangan, ya. Tapi kalau dilihat sedikit, ini kebiasaan baik, gitu ya, membiasakan dan sebagainya. Nah, ternyata pada waktu sekolah juga mengajarkan itu sesuai juga dengan firman Tuhan bahwa tubuh itu baik Roh Kudus dan kita harus merawat bukan berlebihan. Ada orang-orang yang merawat secara berlebihan itu juga berdosa di hadapan Tuhan. Ya, merawat sampai tanda kutip, misalnya, saya kalau nggak dibincang tubuh saya pokoknya nggak mau ke gereja, misalnya. Jadi menguras dompet suami yang cukup lumayan, ya. Saya nggak tahu, saya nggak pernah dibincang, tapi katanya kalau dibincang itu cukup mahal, ya. Atau misalnya harus rapi, harus ke salon minimal seminggu sekali. Kebayang kalau misalnya salon yang biasa aja, kalau kita potong cuci rambut 40.000, ya. Padahal kalau kita cuci rambut di rumah aja 40.000 itu bisa berapa kali cuci rambut, gitu ya. Bisa sehari bisa berapa kali. Sebetulnya tidak perlu yang berlebihan. Cukup dengan kita misalnya kita mengerjakan itu dengan tujuan bersih, rapi, mendatangkan kesehatan, sehat. Karena pada waktu kita kotor, tentunya kita semua tahu kuman-kuman yang datang, ya, kuman penyakit bakteri. Dan kalau kuman penyakit bakteri kalau sudah sakit, ya disalahkan nanti orang lain. Ya, padahal ini kita biasa. Tuhan memberikan kepada kita pola hidup yang sehat, pola makan sudah diatur oleh Tuhan, pola tidur, ya, baik juga pola hidup, pola makan dan pola tidur. Bapak saudara, ada orang yang kalau orang bilang kalong, ya, siang jadi malam, malam jadi siang. Gitu. Untuk beberapa kasus diperbolehkan. Misalnya, kadang-kadang saya seperti itu juga kalau saya belajar, saya bisa sampai jam 2 pagi, setengah 3 pagi, ya, baru selesai belajar. Baru tadi malam udah setengah 3 soalnya. Tuhan tidur cuma 2 jam. Tapi karena itu kalau untuk memang motivasi untuk melayani Tuhan, selalu Tuhan kasih kekuatan,
Nanti biasanya pulang dari gereja, baru saya tidur kembali gitu ya, walaupun buat gereja. Nah, dalam pola makan ada banyak yang dilarang dan dihalalkan, ada yang diperbolehkan tidak diperbolehkan. Walaupun sekali lagi makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, tidak. Makanan tidak membawa kita ke surga, tidak. Tapi dengan makanan itu kita dapat menggunakan tubuh kita lebih efektif untuk melayani Tuhan. Contoh, ada banyak makanan yang dilarang, sebetulnya Tuhan mau agar kita mengendalikan hawa nafsu kita, ya. Karena manusia kalau semua diperbolehkan tuh rasanya waduh. Kalau orang Manado bilang galojo. Galojo itu artinya wah semuanya aja deh. Tapi kalau daripada orang lain, baik saya orang Manado ya. Jadi baik sedikit ya. Kalau orang bilang orang Manado itu katanya semua yang berkaki empat untuk dimakan, ya. Kecuali kaki meja. Artinya semua. Kalau orang Manado ada yang bilang, aduh saya baru lihat itu ada tikus di situ, ada kucing. Itu di pasar itu semua itu ada gitu ya. Kalau di sini kan masih gini gitu ya, masih yang normal aja. Tapi di sana hampir semua kalau semuanya ada semua. Ya, apa yang nggak ada di Manado itu semuanya ada, gitu ya. Bisa dimakan gitu. Bukan soal makan tidak makannya, tapi yang jadi masalah apakah itu sehat atau tidak sehat. Bukan kita bilang begini, oh di dalam Tuhan semua dikuduskan. Kita tahu kita memiliki penyakit tertentu yang mungkin Tuhan bilang jaga tubuh kita. Tapi hanya karena dalam tanda kutip mantra dalam nama Yesus, mantra saya bilang, karena itu bukan iman. Dalam nama Yesus aja boleh, ya, semua. Lalu kemudian waktu sakit, oh salib itu begitu berat. Bukan salib, karena ada banyak hal yang sebetulnya bukan Tuhan kehendaki, tapi kesalahan kita. Itu sebabnya, mari. Pada waktu kita diberikan kehidupan oleh Tuhan sampai saat ini, lakukanlah itu dengan baik. Rawatlah tubuh kita agar kita bisa memuliakan Tuhan. Tentunya bukan untuk berlebihan. Salah satu contoh, ada seorang bapak masih sepupu juga, dia bilang kepada saya, aduh ini saudara kamu tuh benar-benar harusnya ini dana itu buat orang tuanya gitu ya. Tapi kalau dia dapat, dia bilang ada, tadi nggak ada. Tapi hari itu dia melakukan bukan tato alis ya, tato alis. Dia bilang, alisnya bagus, ya, tato, lumayan nih, ada sekitar 2-3 juta. Tapi dalam hal yang sama, mamanya ngomong, lagi betulin rumah tapi nggak bisa, soalnya belum ada uang, mau beli triplek, mau beli teh nggak ada dananya. Mungkin Bapak Ibu Saudara, tidak salah untuk kita merawat tubuh, tetapi firman Tuhan mengatakan barang siapa yang melalaikan orang tua kita, itu juga kita berdosa di dalam Tuhan. Ya, jangan bilang mengatakan, ini kan uang saya, ini kan uang saya kerja, saya berhak untuk menikmatinya. Betul, tetapi pada waktu kita apa yang harus kita kerjakan? Ya, tentunya kita merawat tubuh tidak berlebihan, tidak sampai orang yang harusnya kita perhatikan, tapi kita lalaikan hanya karena keinginan kita. Banyak orang di luar sana seperti itu. Saya harus cantik, saya harus ganteng, saya harus hebat. Tapi dalam sisi lain, orang tua kita ditelantarkan misalnya. Mungkin saudara kita yang kita tahu membutuhkan, kita telantarkan hanya dengan alasan itu kan bukan urusan kita, urusan masing-masing. Itu pun salah. Ya. Merawat tubuh pada tempatnya, tentunya untuk agar kita sehat dan kesehatan itu dapat kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita tahu bahwa hikmat yang Tuhan kasih tadi, salah satunya adalah minum, misalnya makan madu. Itu ternyata ada di dalam Alkitab. Makanlah madu karena madu bagus bagi tubuh misalnya. Saya bilang tadi, kok ada ya di Amsal ya? Gitu. Selama ini saya melakukan itu karena saya tahu ya dari WA, saya tahu dari beberapa orang yang saya tahu dia punya kakak di sana untuk menasihati kami banyak makan madu di madu. Tapi pada waktu kami di Alkitab ternyata ada ya madu bagus bagi tubuh. Jadi ternyata dunia medis pun itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah luar biasa bila kita dekat dengan Tuhan, maka hikmatnya akan menuntut kita. Baik semua pola hidup kita sehingga kita bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satu contoh, suami saya waktu sakit di awal tahun, ya ternyata sakit otot dan takut terus Tuhan jangan panggil dulu suami saya. Pada waktu kami dokter ternyata sakit otot dan dokter bilang ini karena
waktu bilang harus sering berjemur. Jadi saya colok sama saya, tuh ya, berjemur, berjemur. Matahari bagus buat tubuh kita. Ternyata juga supaya buktikan salah satu penangkal corona juga kita tetap berjemur, sehat dan seterusnya. Ya, jadi sesuai. Terus pada waktu kita bilang apa namanya, Bapak, olahraga, olahraga. Waktu masih sehat gak masalah apa, gak sakit, gak usah malas, ayo olahraga, sebentar aja ayo, malas. Begitu sudah dang gitu ya, baru ayo men, kita olahraga, beli sepatu dong, punya sepatu olahraga. Ya udah ayo kita cek sepatu olahraga. Ya. Kebetulan kami tuh di Bandung, keliling lah setiap pagi, udah kota tuh dia sudah luar kota, jalan pagi. Olahraga pertama, waktu belum sakit, setiap saya olahraga, aku ribut berantem. Ayo olahraga, mau. Jalan ke tempat, aduh capek, ayo pulang. Anak aja panas. Bocah. Kalau sekarang enggak, begitu dokter bilang harus banyak bergerak, wah, ke depan jalan kaki. Kami sekarang pada larang, kalau pasar, ya, kami nggak naik mobil, jalan kaki. Kalau ada kendaraan, jalan kaki, yuk jalan kaki. Ternyata sehat gitu, nggak kasih mahal. Kami dulu ada treadmill, ada semua macam alat olahraga. Tapi karena memang mindsetnya waktu saya di treadmill itu terus terang bukan untuk olahraga. Karena semua teman-teman saya di treadmill, ayah saya di treadmill. Tapi saya nggak pernah pakai treadmillnya. Ayah itu apa treadmillnya? Dipakai buat jemuran handuk, ya. Buat jemuran handuk pakai. Mindsetnya salah. Saya nggak berpikir bahwa olahraga itu penting. Nanti waktu saya datang dia lihat di rumah, oh rumahnya ada treadmill, oh rumahnya ada tempat duduk yang ini yang buat pijit-pijit, oh ada. Mindsetnya sama, bukan kegunaannya bukan untuk sehat berenang, bukan, tapi untuk ya dia dianggap oke lah. Akhirnya tidak digunakan, pakai buat jemur handuk dan sebagainya. Pada waktu saya bilang saya ingin sehat, karena saya ingin melayani Tuhan, saya ingin baru kita bisa memilih dengan tepat dengan baik sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. Yang kedua, jadi yang pertama adalah merawat tubuh kita sehat. Yang kedua adalah menjaga hati kita, ya, hati tetap kudus, atau dikatakan juga menjaga jiwa kita agar kuat. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat itu bagaimana yang maksud dengan jiwa yang kuat? Ya, saya mengambil dalam kata rohani adalah hati yang benar. Jiwa yang kuat itu hatinya benar, lurus, nggak belok-belok, ya. Karena kita bisa lihat di dalam kalau di dalam Roma 12 ayat 1 ayat 1 dikatakan persembahanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup itu bicara soal tubuh, ya. Tubuh kita kan hidup nih, bergerak nih, ya. Yang kudus itulah tempat di mana jiwa kita atau hati kita itu harus memuliakan Allah, ya. Dan apa itu hati? Hati adalah pusat pikiran, perasaan, kehendak, sumber keinginan dan keputusan. Saudara memutuskan untuk datang ke sini, itu hati saudara, jiwa saudara, ya, jiwanya ada di sini. Makanya tubuhnya ada di sini. Lalu kemudian kehendak, keinginan, perasaan itulah hati atau saya sebut jiwanya di situ. Ya. Nah, bila hati kita kudus, maka apa yang keluar pun kudus. Kalau jiwa kita kuat, ya, maka fisik kita juga kuat. Tapi berbeda bila lemah, ya. Karena kadang kalau jiwanya lemah, mudah sekali serangan-serangan datang. Kita bisa lihat dalam Al-Saffat ayat yang ke-23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup kita terpancar dari hati. Semua yang kita lakukan, kita kerjakan itu sumbernya di hati kita. Kita gak suka sama orang itu ketahuan. Tubuh kita secara refleks akan menghindar, atau mungkin ya udah nggak usah ketemu dulu sama dia, atau nggak usah salaman dulu, atau nggak usah senyum dulu. Padahal tuh hati kita mungkin nggak suka sama seseorang, secara otomatis gitu ya senyumnya tiba-tiba kecut gitu. Tapi pada waktu hati kita senang, maka secara refleks tubuh kita gitu ya. Karena waktu hati kita suka, gitu ya, langsung kan smile gitu, langsung ketawa. Kan dia tuh tidur lagi, nggak ketemu ini, nggak ketemu ini. Karena tubuh ini tinggal digerakkan dari apa yang di dalam hati kita. Padahal bagaimana tubuh kita memuliakan Allah, maka dimulai dari hati yang bersih, hati yang
Ada seorang tokoh dalam Alkitab yang memiliki jiwa yang kuat. Ya, saya katakan dia jiwa yang kuat. Ternyata jiwa yang kuat sinergi juga dengan hati yang kudus. Dalam Kejadian 39 ada peristiwa tentang Yusuf dan istri Potifar. Ya. Yusuf seorang muda, kita usianya 30-an, lagi gagah-gagahnya, lagi kuat-kuatnya, ya, sebagai seorang pemuda, energinya. Tapi kemudian dia ganteng, tampan, dan berhasil baik, ya, dipimpin Tuhan. Kalau kita bisa lihat baca di dalam Kejadian 39. Satu kali dia digoda oleh seorang wanita kaya dan cantik. Ya. Istri Potifar menggoda dia. Pada waktu istri Potifar menggoda Yusuf, kalau Yusuf jiwanya lemah, kalau Yusuf hatinya tidak kudus, dia akan bilang melegalkan segala macam cara atau memberikan pembenaran diri dengan mengatakan, Tuhan, situasi ini adalah kehendakmu. Bukankah Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turun bekerja dalam segala sesuatu? Waduh Tuhan, kebetulan saya menjadi seorang diri. Ini apakah ini kiriman Tuhan ya? Apakah ini datang dari Tuhan ya? Jiwa tempat di mana pertempuran dalam sebuah keputusan kita. Medan pertempuran itu di jiwa atau di pikiran. Tapi setiap keputusan yang diambil itu tercetus tentunya harus melalui dari dalam hatinya ya, dari rohnya. Nah, kalau hati kita dipenuhi dengan roh Tuhan, maka Tuhan mengatakan tidak semua yang kelihatan baik itu benar di hadapan Tuhan. Tidak semua yang kelihatannya baik itu sudah pasti kehendak Tuhan. Belum tentu. Kadang-kadang kelihatannya baik, ternyata ujung-ujungnya menjatuhkan atau membinasakan. Itu sebabnya yang diperlukan adalah hikmat yang daripada Tuhan. Pada waktu Yusuf digoda, dia mengatakan kepada istri Potifar, gak bisa. Semua sudah diberikan oleh Tuhanku kepadaku. Aku jadi orang yang pertama diberikan baik jabatan, semuanya jadi kepala gudang mungkin jadi bukan cuma manajer, mungkin juga direkturnya dan sebagainya. Aku yang mengatur semuanya. Hanya engkau yang tidak diberikan kepadaku karena engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan ini di hadapan Tuhan? Seseorang yang hatinya dipenuhi dengan hubungan dengan Tuhan, itu biasanya mulutnya gak jauh daripada kutipan-kutipan firman. Dia ingat gitu. Kalau saudara mau dengan seseorang dan dikit-dikit dia ngutip firman, dikit-dikit ngutip firman, itu bukan sombong bagi saudara. Bukan sombong. Karena apa yang ada di dalam hatinya itu yang keluar dari mulutnya. Jadi kalau misalnya hati kita jahat, maka yang terus keluar pasti sumpah sampah. Kalau hati kita dengki, yang keluar adalah pasti ngomongin orang. Kalau hati kita sombong, yang keluar adalah kebenaran diri. Tapi kalau hati kita memuliakan Allah, yang keluar juga adalah pujian kepada Tuhan. Amin. Jagalah hati kita. Jangan pernah biarkan apapun mencuri ya kekudusan hati kita itu. Ada banyak cara, ada banyak hal. Kita sudah belajar dari tahun lalu, dari tontonan kan, ya. Jari kita digerakkan oleh apa yang ada di pikiran kita. Kalau pikiran kita kotor, jari kita pun akan melakukan ketikan-ketikan yang kotor. Kalau pikiran kita jahat, maka jari kita pun akan memetik hal-hal yang jahat. Ya. Tapi kalau pikiran kita bersih, positif, maka jari kita pun akan melakukan ketikan-ketikan yang positif yang membangun. Contohnya seperti itu. Jadi, mari bagaimana kita muliakan Allah dengan menjaga hati kita tetap kudus di dalam Tuhan, sehingga jiwa kita kuat. Ya, orang yang kuat itu tidak gampang jatuh dalam pencobaan, tidak gampang mengklaim bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Segala sesuatu harus disesuaikan dengan kebenaran firman Allah. Sesuai nggak nih sama kita? Sesuai nggak nih? Salah satu contoh, hanya contoh saja. Saya bilang anak adik saya itu sudah setahun nikah, belum punya anak. Ya. Dia sudah pasrah dan ya udah nggak apa-apa. Dan akhirnya Tuhan kasih di tahun yang ke-11 tahun ya, dan seorang anak, jadi usianya sudah ya seperti ini, tapi anaknya masih baru beberapa bulan gitu ya. Jadi pasti orang bilang itu nantinya ya, sama dengan saya kalau orang lihat anak saya, pasti orang bilang neneknya ya, padahal saya mamanya. Lalu kemudian oh enggak, Tuhan baru kasih usia pernikahan di usia pernikahan
11 sampai 12 tahun, 10 tahun lebih. Terus ketika bilang, tuh puji Tuhan ya, dikasih juga, oh iya soalnya memang ada keponakan yang memang sudah dianggap anak, udah keponakannya dianggap anak aja deh, gitu lah, dianggap anak. Ya, kalau orang Chinese bilang istilahnya kue pang ya, di kue pang. Jadi di kue pang mungkin anak dari saudaranya diambil di kue pang. Nah, terus kalau saya bilang, nah, berarti benar ya istilah-istilah orang dulu apa? Untuk memancing, gitu loh. Kita kue pang aja anak untuk memancing, gitu loh, supaya dapat. Gitu. Berarti orang dulu itu sama dengan ini ya, dengan kita, bukan kita bilang sama ya dengan kita. Oh tidak. Beda, motivasi awal. Motivasinya kalau untuk mancing aja. Begitu Tuhan kasih anak yang pancingan ini dibuang, atau anak pancingan ini kasih orang. Itu motivasi memancing. Tapi beda dengan waktu dia mengasihi seperti anaknya sendiri. Dan Tuhan bilang oke, sudah oke, baru diberikan. Itu kan dia sudah bisa. Atau mungkin tidak diberikan gak apa-apa, karena ini juga adalah titipan Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia. Dia jadi seperti seorang bapak yang benar-benar sejati. Karena kalau ada bapak yang hanya bisa melahirkan, atau ada ibu yang bisa melahirkan, tapi dia tidak bisa menjadi ibu yang baik atau bapak yang baik. Ada bapak atau ibu yang tidak bisa melahirkan, tapi dia bisa menjadi ibu dan bapak yang baik untuk membesarkan seorang anak titipan Tuhan. Jadi seorang yang benar-benar di hadapan Tuhan itu jauh lebih berharga. Nah, kembali pada waktu kita menjaga hati dan hidup kudus di hadapan Tuhan, maka yang menjadi patokan dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan, bukan filsafat dunia atau orang-orang dulu. Kembali ke Alkitab. Yang terakhir, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan, yaitu yang terakhir adalah memelihara roh kita agar tetap menyala-nyala. Ya, dalam Roma 12 ayat 11, ya, Roma 12 ayat 11, kita bisa buka. Bisa ditayangkan Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, jangan hendaknya kerajinan kendor. Karena sudah dinasihati oleh Paulus, udah jadi kebiasaan dari zaman dulu orang-orang percaya begitu keadaan mulai nyaman, udah mulai longgar, rajinnya jadi kendor, ya kan? Tetapi Tuhan mengatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Amin, Bapak Saudara. Mari, jangan biarkan roh kita padam, tapi biarkan itu menyala-nyala. Kasih bagaimana yang disebut dengan menyala-nyala? Roh yang menyala-nyala adalah hati yang begitu mengasihi Tuhan, ya, antusias, semangat untuk mengasihi Tuhan. Kalau saya bisa bilang, jihadnya Tuhan gitu loh. Bukan jihad agama, bukan ya. Tapi jihadnya Tuhan. Kalau udah melakukan kebaikan, iya Tuhan. Melakukan keadilan, yes, gitu ya. Ini kebenaran firman Tuhan puas semangat. Bukan dibagi. Kalau dikasih kebenaran Allah, tapi kalau ditawarin dosa, tidak. Ya. Tapi ada semangat untuk bisa mempraktikkan. Oh iya, ini firman Tuhan begini. Kita lakukan ini. Semangat yang menyala-nyala. Dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana untuk kita boleh menjaga hati kita tetap semangat? Tentunya kita harus terconnecting dengan Tuhan. Ya, apapun bisa mengambil rasa semangat itu. Ya, kadang-kadang tawar hati atau kemarahan dan sebagainya. Ya, itu bisa mengambil rasa semangat itu. Jadi akhirnya lulus lah. Ya, jadi males lah. Ya, paling gitu-gitu aja. Gak ada perubahan. Ya. Tapi pada waktu kita berharap bergantung kepada Tuhan, kalau kita menyala-nyala dan kita melayani Tuhan, maka itu disebut dengan berkenan kepada Tuhan. Karena itu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Allah. HP, sebagus apapun HP itu, secanggih apapun HP itu, ya, mau yang mereknya terkenal, tapi kalau nggak pernah dicas sama daya listrik, itu nggak berguna, nggak ada gunanya sama sekali. Dia tetap barang yang nggak ada apa-apanya. Tapi sebuah HP murah, ya, tersambung dengan listrik, yang penting udah ada WA di sana atau udah internet, udah bisa digunakan, bahkan bisa berkomunikasi jarak jauh. Bukan cuma tadi malam hostnya dari Amerika, ya, bukan dari Amerika, orang Indonesia, tapi kita lagi tinggal di Amerika. Ya, jadi, wah, itu hanya karena ada alat canggih yang namanya HP
ada Zominania, ada Bobina, itu dari berbagai macam daerah, ada yang di Raja Ampat, di Papua, Bogor, semua. Hanya dalam satu tempat yang kecil ini, kita bisa menikmati teman saya yang di luar pulau sana, bisa sedikit ngobrol. Kenapa? Karena ada alat kecil itu. Alat kecil itu berfungsi. Kenapa berfungsi? Karena ada terkonektif dengan daya listrik. Tapi kalau nggak ada daya listrik, mau canggih gimana pun nggak ada gunanya. Hidup kita, mau tubuh kita atau seperti begini modelnya, ya. Tapi ada roh Tuhan di dalamnya, maka kita berharga. Tapi mau cantiknya kayak gimana, gantengnya kayak gimana, hebatnya kayak gimana, jabatannya bisa gimana, dia tidak memiliki roh Tuhan, tidak terkoneksi dengan Tuhan, dia seperti zombie, ya, seperti makhluk yang mati sebetulnya, nggak ada isi apa. Mari agar roh kita menyala-nyala, jangan biarkan hal-hal dunia itu memadamkan api roh itu. Bagaimana api roh itu bisa mati? Dikatakan janganlah padamkan roh. Dalam Efesus mengatakan janganlah padamkan roh. Apa yang membuat roh kita padam? Gampang sekali. Kemarahan, kepahitan, dengki, iri hati, kebencian, dipendam, itu bisa mematikan, menawarkan roh itu menjadi padam. Ya. Tapi kalau kita mau bersemangat, jagalah api roh itu. Caranya adalah tersambung dengan Tuhan. Ya, waktu kita tersambung dengan Tuhan, percayalah ada kekuatan yang Tuhan kasih di dalam diri kita. Anak saya sudah latih setiap hari harus baca Alkitab. Selain mesbah keluarga itu, satu hari harus satu ayat, satu pasal. Paling gampang aja Amsal. Anak saya bilang, mari kamu mau baca Daniel. Ya terserah baca Daniel, gak apa-apa, baca Kejadian gak apa-apa. Tapi itu di luar dari jadwal. Soalnya kalau kamu baca itu nanti nggak beraturan, kamu baca aja Amsal dulu. Amsal sesuai tanggal berapa sekarang? Ya baca Amsal gitu, karena Amsal ada 31, satu bulan ada 31 hari. Kamu bisa ketahuan. Ya. Pertama, Allah suruh baca, tapi lama-lama ya saya tentunya memandu ya, ayo kita baca berdua. Kamu genap, tapi ganjil ya, kita berdua ya, kita berdua. Kenapa yang kecil kan cicinya udah ngerti, udah tahu apa mesbah doa pribadi, dia udah sejak pagi. Nah, kalau yang kecil ini yang 7 tahun saya harus melatih dia di dalam jalan Tuhan. Saya bilang sama suami saya, kita nggak punya apa, kita bukan orang kaya, kita nggak bisa ngasih warisan apa-apa, nggak punya tanah, nggak punya apapun, tapi kita punya iman. Amin. Cuma iman yang kita bisa wariskan supaya dia menjadi orang yang kuat di dalam iman. Karena saya bilang anak saya mati nggak punya uang, mati juga bukan orang kaya. Dan kehidupan kita berbeda dengan dulu sama sekarang berbeda. Hidup bisa berubah, kita nggak bisa andalkan uang kita atau apa kita, tapi Tuhan dapat selalu kita andalkan. Amin. Jadi wariskanlah iman pada anak kita, itu yang akan buat anak kita tetap kuat. Mungkin kita sudah dipanggil Tuhan, tapi dalam perjalanan hidupnya dia akan memiliki keputusan yang tepat karena ada firman yang sudah dilatih dari kecil, ya, untuk dia hidup dalam Allah. Nah, itu pada waktu kita memelihara roh kita menyala-nyala di depan Tuhan, itu yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan, mari muliakanlah Allah dengan kehidupan kita, dengan tubuh kita, dengan jiwa kita, dan juga dengan roh kita, agar Tuhan disenangkan. Kita akan nyanyikan pujian, Bapa, kupersembahkan tubuhku sebagai persembahan hidup. Bersembah
bicara lebih lanjut dalam kehidupan kami. Apa yang harus kami lakukan agar hidup kami boleh terus memuliakan Tuhan, yang boleh menjaga tubuh ini, yang boleh menjaga hati kami Tuhan, yang juga boleh terus memelihara roh kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Engkau adalah Allah yang begitu setia kepada kami. Bapa, kami berdoa dan kami mohon pertolongan Tuhan akan terus berlaku kepada kami sampai akhir hayat kami, sesuai dengan janji Tuhan, pertolongan Tuhan kepada kami. Bapa di dalam surga, berkati saudara-saudara kami, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan dalam situasi yang berat Tuhan seperti ini. Engkau akan berkati usaha mereka, pekerjaan mereka. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai, pulang dengan sejahtera. Anugerah daripada Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang pada semua.